Duduk di situ ya. Oh, duduknya gimana Pak? Kayak gini atau ke situ? Oh, senyaman aja. Kayak gini. Wawancaranya kayak gini. Ini kok kayaknya. Oh iya, sangat. Dalam sejarah kita melihat beberapa fenomena. Mari kita mulai dari apa yang Profesor Dalam sejarah kita melihat beberapa fenomena. Mari kita mulai dari apa yang Profesor Aminuddin Aziz, MA, PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebut bahwa keindonesiaan orang Indonesia itu dimulai dari sebuah situasi ketika bangsa Indonesia menjadi bangsa terjajah. Ini menimbulkan dua kubu. Pertama adalah kubu anti kolonial yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah kubu pro-kolonial, yaitu orang-orang yang bekerja sama dengan kaum penjajah. Di lain sisi, beragam etnis dan bahasa di Indonesia ini luar biasa. Menurut data dari Badan Bahasa per tahun 2019 menyatakan ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah bahasa daerah terbesar kedua di dunia. Meskipun terdapat beberapa bahasa daerah dengan jumlah penutur yang cukup besar saat itu, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda, faktanya bahasa Melayu dijadikan lingua franca. Bahkan sebagian karya sastra ditulis dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia baru dideklarasikan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, ini menandai dimulainya politik bahasa Indonesia. Berbicara tentang perkembangan bahasa Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz, MA, PhD membaginya ke dalam 4 fase. Penggunaan istilah Indonesia sebenarnya digunakan untuk bersamaan menyebutkan tanah, bangsa, dan bahasa untuk menggambarkan kekuatan persatuan di antara masyarakat di Indonesia. Penggunaan istilah ini menjadi ideologi untuk pergerakan kemerdekaan. Namun perlu diingat, kita seringkali mendengar istilah tanah air satu Indonesia, bangsa satu Indonesia, dan bahasa satu bahasa Indonesia. Namun poin ketiga yang tepat adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia sebagai pengakuan kita terhadap bahasa daerah. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Salah satu pasalnya adalah pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ini semakin memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan pengukuhan ini sampai sekarang belum pernah diubah. Banyak sekali negara yang belum secara tegas menyatakan seperti bangsa Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negaranya. Secara sistematis, bahasa Indonesia terus berkembang. Mulai dari tata bahasanya, kamusnya, karya sastra, bahkan menjadi bahan ajar wajib di sekolah. Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dan banyak poin lain, misalnya bahasa Indonesia mengatasi kendala komunikasi antar etnis, dan bahasa Indonesia menjadi identitas baru sebagai bangsa yang merdeka. Konsep nasionalisme kita tentang bahasa Indonesia tidak cukup hanya di internal, maka dari itu kita perlu membawanya ke ranah-ranah global sebagai misi dari penginternasionalan bahasa Indonesia. Contoh konkret yang telah dilakukan adalah pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing seperti BIPA, dan diplomasi bahasa semakin gencar ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Demikian bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berawal. Keragaman adalah bagian dari bangsa kita, tapi dengan adanya bahasa Indonesia menjadikan kita satu identitas, yaitu bangsa Indonesia. Sampai jumpa.